Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah pada pagi hari ini? Di kesempatan kali ini kita akan belajar komputer, yaitu materinya tentang Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang fungsinya untuk mengolah data. Nah, mari kita pelajari bagian-bagian dari Microsoft Excel. Name box atau nama kotak. Di sebelah kolom name box terdapat kolom yang bertulisan FX. Bagian Microsoft Excel yang ini disebut formula bar. Nah, yang ini namanya menu bar yang berisi menu utama. Yang selanjutnya adalah name column, yaitu inisial berupa huruf yang alfabet berurutan dari mulai A hingga Z. Kemudian dilanjut dengan dua angka yaitu AA, AP, dan seterusnya. Berikutnya adalah title bar atau nama file. Selanjutnya adalah ribbon menu, yaitu ikon-ikon yang berada di bawah menu bar ketika kita mengeklik atau mengakses salah satu di antaranya. Berikutnya adalah sheet, yaitu lembar kerja Microsoft Excel yang dibuat bersheet. Berikutnya adalah zoom and layout, yaitu quick menu yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengakses zoom. Yang terakhir yaitu line name atau nama baris. Pada grup clipboard terdapat paste. Paste yaitu digunakan untuk menempelkan objek atau teks yang telah di-cut atau di-copy. Kemudian ada cut. Cut digunakan untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain dengan bantuan perintah paste. Selanjutnya ada copy. Copy digunakan untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste juga. Yang terakhir ada format painter, yaitu kuas cat yang digunakan untuk meniru suatu pemformatan kemudian menerapkannya ke dalam data terpilih lain. Selanjutnya adalah grup font. Di dalam grup font terdapat font, yaitu digunakan untuk mengubah jenis huruf dari data yang terseleksi. Selanjutnya ada font size. Font size digunakan untuk mengatur ukuran huruf atau karakter dari data yang terpilih. Terus increase font. Increase font digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap. Selanjutnya ada discrete font, yaitu untuk memperkecil ukuran huruf secara bertahap. Kemudian ada bold. Bold digunakan untuk menebalkan huruf atau karakter. Ada italic. Italic digunakan untuk memiringkan data terpilih. Terus ada underline. Underline digunakan untuk memberi garis bawah pada setiap data terpilih. Selanjutnya ada border. Border digunakan untuk mengatur garis tepi dari sel terpilih. Kemudian ada fill color, yaitu digunakan untuk mengatur warna sending data dalam sel terpilih. Yang terakhir ada font color, yaitu digunakan untuk mengatur warna huruf. Grup selanjutnya yaitu alignment, yaitu ada top align, middle align, bottom align, orientation, align stack left, center, align stack right, discrete indent, terus ada increase indent, warp text, marque and center. Pada grup number ada number format, accounting, present style, comma style, increase decimal, dan decrease decimal.
Selanjutnya adalah group style. Di dalamnya ada conditional formatting, yaitu digunakan untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat di dalam sel tersebut. Kemudian ada format stable, yaitu digunakan untuk memformat sel sebagai tabel dengan segala tema dan warna. Yang ketiga ada cell style, yaitu digunakan untuk memformat suatu sel sesuai dengan kondisi dan klarifikasinya. Grup selanjutnya yaitu grup sel. Terdapat insert, digunakan untuk menyisipkan kolom atau baris sel di tengah-tengah sel yang sudah terisi data. Yang kedua yaitu delete. Delete digunakan untuk menghapus barisan sel maupun kolom yang aktif. Terus ada format. Format digunakan untuk melakukan properti seputar sel dan kolom yang sedang terpilih. Untuk grup selanjutnya adalah grup editing, yang di dalamnya ada auto zoom, yaitu digunakan untuk menjumlahkan data dalam satu rank sel yang telah ditentukan. Kemudian ada fill, yaitu digunakan untuk membuat deret data dalam satu rank. Kemudian ada clear, yaitu untuk menghapus suatu data dalam sel atau rank yang dipilih. Ada sort filter, yaitu digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, ataupun sebaliknya. Kemudian ada find and silence, yaitu digunakan untuk mencari dan mengganti data secara otomatis. Demikian materi kita kali ini. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan di lembaran yang Ustazah sudah bagikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.